Everything inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? Di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret, di situ ada seorang perempuan yang bernama Maria. Ia seorang yang rendah hati, lemah lembut, dan hidup suci di hadapan Tuhan. Ia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf seorang tukang kayu. Ia seorang yang takut kepada Tuhan, taat kepada hukum Taurat. Malaikat Tuhan menyampaikan berita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Lipat dulu pakaian. Salam, hai Suara engkau apa ini? yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Suara apa ini? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya Tuhan, bersabdalah, hamba mendengar. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, sanakmu itu Elisabet, ia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Respon Maria terhadap pesan yang disampaikan oleh malaikat itu, ia siap menerima untuk menjadi ibu Yesus. Ia berdoa, sementara berdoa untuk mengucap syukur untuk menyambut berita itu, datang seorang temannya yang bernama Farah. Maria. Kau sedang sibuk apa, Maria? Tidak apa-apa. Aku sedang berdoa. Kok kamu tampak pucat dan ketakutan? Apa yang terjadi? Tidak kok. Kamu Tidak ada bohong. apa-apa. Kamu bohong. Sungguh kamu kelihatan pucat. Ceritakan apa yang terjadi padaku. Baiklah, akan kuceritakan sesuatu yang luar biasa yang baru saja ku alami. Tetapi kau harus berjanji bahwa kau tidak akan menceritakan hal ini kepada orang lain. Tentu. Saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Percayalah padaku, Maria. Aku kan teman baikmu. Baru saja aku mendapatkan kunjungan dari seorang malaikat. Malaikat? Mana dia? Mana? Gak ada, Maria. Kamu pasti bermimpi, Maria. Malaikat itu memberitahukan kepadaku bahwa aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan malaikat itu berpesan bahwa anak itu kelak akan kuberi nama Yesus. Wah, gawat. Kalau misalnya malaikat itu berkata benar, kamu mengandung, bagaimana mungkin kamu bisa mengandung sedangkan kamu kan belum punya suami? Ih, ngeri, Maria. Saya takut. Mending saya pulang aja ya, Maria. Aku pulang aja ya. Kata sama orang ya. Iya. Teman-teman, aku ada bawa berita penting yang lagi viral sekarang. Mau dengar nggak? Mau. Apa? Begini, ada seorang wanita. Dia tidak punya suami, lalu tiba-tiba hamil. Menurut kalian apakah itu mungkin terjadi? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Dengarkan jawaban saya. Wanita bisa hamil tanpa lelaki
bila ada hantu yang menemani dia tidur. Ya, asalkan hantu itu hantu laki-laki. Jangan cerita hantu-hantu, aku jadi takut loh. Begini loh teman-teman, saya ceritakan ya. Kemarin saya ke rumahnya Maria. Maria yang mana? Itu Maria yang di kampung kita, kampung Nazaret. Oh. Tetanggamu itu loh. Maria, anak yang cantik itu kan? Kalau masalah cantik, Iya, memang ini. Baiklah ya, saya lanjutkan ya. Kemarin saya ke rumahnya Maria. Maria mengatakan bahwa ada seorang malaikat mengunjungi dia di rumah. Malaikat itu mengatakan bahwa Maria akan hamil. Maria aja sampai bengong dan ketakutan. Malaikat itu berkata, dia akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Enggak punya suami kok bisa hamil sih? Perempuan macam apa dia tuh? Coba lihat saya. Enggak pernah hamil-hamil. Habis sih enggak aku punya suami. Lihat, itu Maria datang. Halo Maria. Kebetulan kamu datang. Apa benar kamu hamil? Pasti kalian sudah dengar dari Farah kan? Farah, keterlaluan kau Farah. Mengapa kau ceritakan rahasiaku pada orang lain? Maria, sudahlah. Berita dari kamu itu sungguh mengejutkan kami. Yang penting sekarang kamu jawab dengan benar. Apakah kamu sedang hamil sekarang? Ya memang benar. Hah, kau nih Maria. Mempermalukan desa kami. Perempuan macam apa kau nih? Cih, pikatan. Nah, apa aku bilang tadi? Pasti ada hantu yang menghamili Maria. Bukankah dia belum bersuami? Hantunya pasti hantu laki-laki. Oh, bukan. Aku tidak mengandung karena hantu. Sudahlah Maria. Sekarang kehamilanmu itu bukan urusanmu. Sekarang kehamilanmu itu urusan kami dan tua-tua desa ini. Lebih baik kamu pulang aja Maria. Pulang kamu Maria. I'm just a girl, nothing more. Ya Tuhan, ampunilah hamba yang berdosa ini. Berikan kekuatan kepadaku. Hamba tidak tahan dengan olok-olokan ini ya Tuhan. Maria. Lebih baik kamu pulang aja Maria sebelum kami laporkan kamu ke kepala adat. Pulang aja kamu Maria. Keterlaluan kau Farah. Hai Maria, mengapa engkau menangis dan tidak bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia? Aku tidak tahan dengan olok-olokan ini ya Tuhan. Memang setiap orang yang akan dipakai Tuhan harus menanggung kesengsaraan, tetapi setelah itu akan datang kesukaan besar. Benar Tuhan. Saat ini hamba benar-benar putus asa. Ingin mati saja rasanya. Tidak sepatutnya kau berkata seperti itu Maria. Sekarang dengarkanlah perintah ini. Pergilah ke sanakmu yang bernama Elizabeth. Ia tinggal di daerah pegunungan di Yudea. Dan tinggallah di sana sementara waktu. Di sana kau akan tentram bersama Elizabeth. Dia akan menghiburmu. Ketahuilah bahwa sekarang Elizabeth yang disebut mandul itu juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Kandungannya sudah berumur 6 bulan. Pergilah dan jangan takut. Lebih baik aku pergi saja. Tapi bagaimana aku bisa pergi? Aku hanya seorang diri. Teman-temanku sudah tidak ada bersamaku. Tidak ada yang mau bersamaku lagi. Baru ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Tidak apa-apalah, biar saja aku pergi sendiri. Teman-teman Maria membencinya karena mereka tidak percaya bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Maria lalu pergi ke Yudea
mengunjungi sanaknya yang bernama Elizabeth. 6 bulan kemudian, ia kembali ke Nazaret. Hai teman-teman, lihat itu Maria datang. Wah, perutnya sudah besar, gawat-gawat. Hai Maria, apa kabar? Aku ingin mendengar cerita tentang malaikat yang engkau lihat itu. Mau nggak kamu menceritakan padaku? Maaf ya, aku terburu-buru nih. Hei, perempuan. Saya ini belum puas denganmu. Kemana saja kau selama ini? Kamu sengaja ya bersembunyi? Kataku nah. Ini kan Maria. Hai, coba lihat. Maria. Perutnya semakin besar loh. Sungguh, kamu benar-benar hamil Maria. Malukan. Dulu perempuan ini telah menghindar dari kita teman-teman. Sekarang saatnya kita bawa dia ke tua-tua desa ini. Ayo. Setuju. Saya keberatan. Kalian sudah memfitnah saya. Dari dulu saya sudah bilang sama Farah bahwa saya tidak mengandung karena zina. Saya ini mengandung dari Roh Kudus. Bohong kamu Maria. Maria, stop. Kami tidak akan membawa kamu ke tua-tua desa. Tetapi saya akan pergi ke rumah Yusuf dan bilang sama Yusuf bahwa kamu sedang hamil. Kan teman-teman kan Yusuf kan adalah tunangannya. Siapa tahu Yusuf naksir sama kamu. Setidaknya kalau Yusuf dan naksir sama saya, tidak kan ada Nurlela. Ya coba saja pergi sama Yusuf. Kalian uji ketulusan cintanya sama saya. Dia sangat cinta sama saya. Oh yuk, saya pergi ya teman-teman ya. Saya pergi ya. Yusuf, Cuk. Cuk. Ini aku Farah, temanmu. Siapa ya? Ya, bentar. Farah, apa kabar? Baik, Cuk. Kemana aja selama ini kok enggak kelihatan? Aku sering aja lewat rumahmu, tapi kamu tidak pernah memperhatikan saya. Enggak juga kok, memang kamu jarang lewat sini, Bah. Aku kesini membawa kabar yang begitu penting, Yusuf. Sudah lama kan kamu tidak berjumpa dengan Maria? Iya, kabar apa itu? Saya dengar dia pergi ke Yudea ya? Iya. Kau tahu Yusuf, mengapa dia pergi ke sana? Saya tidak tahu sama sekali. Apalagi selama ini kan jaringan tidak begitu lancar, jadi tidak ada telepon, tidak ada SMS. Jadi saya tidak tahu kalau dia pergi ke sana, apalagi selama ini saya sibuk dengan pekerjaan buat rumah ini. Ada lagi yang tunggu, ada juga rumah yang di sebelah sana. Saya semua yang akan kerjakan itu. Jadi saya sibuk di pekerjaan ini saja. Yusuf, dia sudah kembali ke Nazaret. Maria? Iya, dia sudah ada di sini. Oh iya? Jadi tapi perutnya besar. apa? Iya, perutnya besar, dia hamil. Maksudnya hamil? Iya, jangan-jangan kamu yang hamili dia. Oh, tidak mungkin. Selama ini kan saya tidak pernah bertemu dengan Maria. Mana mungkin dia hamil? Kalian dua ini berbohong. Loh, kenapa dia jadi marah? Yuk kita pulang aja, Farah. Iya, yuk. Nurlela, gimana saya tidak marah karena tunangan saya dibilang mengandung. Sembarangan aja kamu ini ngomong. Yang penting kami sudah kasih tahu ya. Sembarangan kamu ngomong. Hei, pergi. Di barang lah dua-dimu. Saya rasa tidak benar kalau Maria sudah hamil. Kenapa begitu cepat cinta Maria itu berubah ya? Maria yang dulu selama ini saya anggap wanita baik-baik, kenapa dia bisa hamil? Siapa lelaki yang berani berbuat itu ya? Apakah kau masih ragu-ragu? Maria tentu sudah menyeleweng. Dia memang tipe wanita yang tidak setia. Ayo Yusuf, putuskan saja hubunganmu dengan Maria dan tinggalkan dia. Mengapa kau murung dan berkecil hati?
masih banyak wanita cantik seperti bidadari. Bersenang-senanglah dengan mereka. Kau adalah lelaki yang gagah, tampan dan perkasa. Kau tidak pantas diperlakukan wanita seperti itu. Maria telah hamil sebelum menikah. Mungkin lebih baik kutemui Maria dulu. Maria, Maria, keluar. Maria, buka pintunya. Oh, Yusuf, masuklah. Tidak usah, di sini saja. Saya hanya ingin membuktikan kebenaran dari cerita-cerita orang mengenai kamu bahwa kamu sudah hamil. Masuklah dulu. Tidak usah. Dengarkan dulu penjelasanku. Ayo masuklah. Sudah cukup jelas apa yang saya lihat sekarang, sudah terbukti bahwa kamu betul-betul sudah hamil. Yusuf, masuklah dulu. Banyak hal yang aku mau ceritakan kepadamu. Ayo, silakan masuk. 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 Yusuf, aku memang sedang mengandung seperti yang kau lihat. Tetapi aku mengandung bukan karena zina, tapi aku mengandung karena Roh Kudus. Tapi mengapa itu bisa terjadi, Maria? Sedangkan kita belum menjadi suami istri, kenapa kamu bisa hamil duluan? 3 bulan yang lalu, aku didatangi malaikat Gabriel. Malaikat itu berkata kepadaku bahwa aku akan mengandung dan Roh Kudus akan menaungiku. Maria, ceritamu itu sungguh dibuat-buat. Sejak kapan kamu suka berbohong padaku? Aku tidak berbohong, Yusuf. Kau harus percaya padaku. Jangan kau sakiti hatiku. Justru kamu yang menyakiti hatiku, Maria. Kenapa tega sekali kau menodai cinta suci kita, Maria? Maafkan aku, Yusuf. Tidak ada kata-kata yang dapat kupakai untuk menjelaskan hal ini kepadamu supaya kamu mengerti. Maria, sebagai seorang Yahudi, saya harus berpegang pada hukum Taurat. Kalau kamu tidak mau mengaku kepadaku, maka akan kuadukan kau kepada tua-tua masyarakat. Yusuf, kenapa kau sangat tega padaku? Dulu kau mencintai aku, tapi sekarang kenapa kau sangat membenci aku? Kenapa cepat sekali cintamu berubah? Baiklah Maria, daripada kita dua bertengkar, lebih baik saya pulang saja. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Tuhan, berapa lama lagi aku harus menanggung penderitaan ini? Calon suamiku sudah pergi meninggalkan aku. Dia sudah tidak percaya lagi padaku. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku dalam menghadapi semua ini ya Tuhan. Ayah, lagi bikin saup ya? Iya betul. Pipi salah terus. Seringkali sudah saya belajar sama Mai Plawai tapi kok belum dapat ya. Oh, kalau Amai Pelawai memang seniornya itu ayah. Kalau bikin saup mulat-mulat yang bagus itu. Ada yang anyam 1, anyam 2, ini yang bingung nih. Oh, ayah, aku punya masalah loh yang tidak bisa Ucup pikir sendiri. Masalah apa tuh nak? Coba terus terang katakan, siapa tahu ayah dapat membantu memecahkan masalahmu itu. Ayah, Ucup mau cerita sama ayah. Seandainya ayah dengar satu cerita kalau ada seorang wanita yang belum bersuami dikabarkan mengandung, bagaimana menurut ayah? Iya, secara logika memang itu tidak mungkin terjadi. Cerita Sarah dan Abraham yang sudah sangat tua sekali, dan Abraham pun waktu itu sudah lanjut usia. Sarah adalah
istri Abraham yang sudah sangat tua, dan Abraham pun sudah lanjut usia. Jadi bagi mereka tidak ada harapan lagi untuk mempunyai anak, dan ternyata istrinya mengandung pada usia yang sangat tua, dan itu sangat ajaib sekali. Jadi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi ayah, cerita ayah itu kan masuk akal karena Sarah punya suami, Ana juga punya suami. Tetapi yang aku ceritakan ini ayah, dia belum punya suami. Berterus terang, siapa yang Yusuf katakan ini? Ayah, si Maria sedang mengandung. Hah? Masa Maria seperti itu? Coba katakan sekali lagi. Bapak ayah tidak percaya. Benar ayah, Maria tunanganku itu sudah mengandung. Aduh, saya tidak percaya itu. Ayah, Ucup tidak mau berhubungan dengan Maria lagi ayah. Nah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan seperti itu. Di saat kita tertekan, di saat pikiran kita kacau, kadangkala dalam kita mengambil suatu keputusan itu kadangkala tidak menguntungkan kita, Jo. Ayah, aku mau putuskan hubunganku sama Maria aja ayah. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, Jo. Sabar dulu, berdoa dulu kepada Allah. Tuhan pasti memberikan solusi atau memberikan jalan keluar dalam masalahmu. Baik ayah, aku akan mendengar apa kata nasihat ayah. Aku akan pertimbangkan dulu ayah. Ayah mau istirahat juga sudah ini. Baik ayah. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya Tuhan, tetapi kenapa harus Maria Tuhan? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baiklah Tuhan, kalau begitu hamba bersedia mengambil Maria sebagai istri hamba. Besok pagi temuilah dia. Pak RT, anu nih, ala lekai badi, ala lekai na jinan dorame nih. Oh, ala ya tungubi badi. Oh, 3 tina mau pipe dan jam tekembi na jinan dorama ini. Kulo gini, ramai dulu to dini cerita Maria kadoran niya. Oh, ando Maria ni mana re? Benar mali pidaw laki pe. Kok dia ke ya jangan dina pakalan atau kumpin. Baki bakate lapor ke adat ni rekuri. Ya, B3 kapo mo ni lepo Pak RT dalam lingkungan lepo kok kini ya lapor miko ni. Kok sikit ke bada miko ni kumpin. Oh, Maria ya cantik sinara mo. Oh, kulo sinara. Kulo antek tisan-tisan dadu tiraya perari. Ki ngelan gala porai nu ginadaw ri. Ang galuba yang ginadaw ka nang RT lagi nih. Maki ide baderi. Dulu mulo yang gina. Tepat ya nutong lan namin usir lan kallen na. Galuba yang ginadaw ka kallen na. 3 tepe buang ginari. Kumbin tetwe. Ah, tetwe. Tetwe komputer men. Iki nota. Hai teman-teman, perempuan najis itu harus kita singkirkan. Ya,
Ayo. Kami sudah menghubungi Yusuf. Yusuf pun tidak tahu menahu tentang hal kehamilan Maria. Ya, saya rasa tidak salah kalau kita lempar rumahnya dengan batu. Lempar aja. Sebab para tua-tua kita sudah mencari-cari Maria untuk diadili. Lempar saja rumahnya. Hai Maria, Bakar rumahnya. Jika kau tidak keluar, kamu akan hangus bersama dengan rumahmu. Hai perempuan, keluarlah. Kalau tidak keluar, kami akan membakar rumahmu. Teman-teman, tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang tanpa melalui sidang yang resmi. Benar juga ya. Memang harus diadili oleh staf adat dulu, baru kita eksekusi teman-teman. Iya. Ayolah. Teman-teman, apapun kesalahanku, kalian tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Harus melalui keputusan sidang. Hai, Para. Ada apa ini, Para? Kok ribut-ribut di sini lagi? Kenapa, Maria? Yusuf, apakah engkau dengan maksud baik untuk datang kepada aku? Iya, Maria, aku datang menolongmu, Maria. Kami ingin menghukum Maria Yusuf. Kalau begitu, Yusuf, berbicaralah kepada mereka ini. Saudara-saudara, dengarkan saya. Saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa Tuhan telah mendatangi kami berdua dan mengatakan melalui malaikat Gabriel bahwa saya akan mengambil Maria sebagai istriku dan kami akan menikah. Dan anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus, yaitu Mesias. Dia yang akan menyelamatkan bangsa kita dari dosa-dosa mereka. Berarti Maria akan melahirkan seorang Mesias? Betul, saudara. Maria akan melahirkan seorang Mesias. Bukankah setiap wanita yang mengandung di negeri ini kita memberikan selamat kepada mereka? Ya, betul. Untuk itu, saudara-saudara, mengapa kalian mau menghukum mati Maria dengan tuduhan berbuat zina? Berarti kalian akan menikah? Ya, saya akan menikahi Maria karena malaikat Gabriel sudah mengatakan bahwa kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Demikian juga malaikat Gabriel berkata kepada saya bahwa saya akan mengambil Maria sebagai istriku dan saya akan bertanggung jawab atas kandungan Maria. Kenapa harus menikah dengan orang yang tidak punya suami? Hamil di luar nikah. Kalau saya tidak mau, harus dengan janda yang 1-2 anak. Baru dia tidak seperti kamu. Wah, hebat benar kalian ya. Berarti kalian akan menikah. Sebentar lagi adat-adat akan datang ke sini. Biarlah mereka yang akan memutuskan. Para, kau sangat keterlaluan, Para. Berapa kali sudah kuingatkan kamu bahwa sekalipun kamu memakai bermacam-macam jurus untuk menjatuhkan hatiku padamu, tidak akan pernah, sekalipun kamu membawa tua-tua masyarakat di sini, saya tidak peduli dan mereka tidak akan mendapat keputusan apa-apa. Karena tekad saya sudah bulat mengambil Maria sebagai istriku. Kamu sungguh terlalu, Yusuf. Selama ini sia-sialah pengorbananku. Kamu telah mengecewakanku. Aku kecewa sama kamu, Yusuf. Aku benci. Demikianlah Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Sesudah genap waktunya, maka melahirlah Maria yang melahirkan anaknya laki-laki yang bernama Yesus.